Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur dapat menyapa saudara walaupun secara virtual. Kita tentu terus berdoa agar saudara dan saya senantiasa dapat tetap sehat dan selalu bersukacita. Mewakili persekutuan doa wilayah El Shaddai, saya menyambut saudara untuk mengikuti persekutuan doa keluarga secara online di hari ini, Rabu 30 Juni 2021. Saudara-saudara, pada saat ini berita dan informasi adalah sesuatu yang mudah didapatkan. Namun, kita tidak cukup bijaksana dalam menyaringnya. Semua informasi kita terima dan kita sebarkan lagi kepada orang lain. Nah, saudara, inilah yang menjadi tema kita pada persekutuan doa malam ini, yaitu saring sebelum sharing. Dengan bacaan yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai di seluruh kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita mengawali persekutuan doa di malam hari ini dengan sukacita. Mari kita menyanyikan Sungai Sukacitaku. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini, hikmat dan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh setiap kita, karena akan mempengaruhi secara kita bersikap dan menjalani kehidupan. Penulis Amsal dalam Amsal 10 ayat 11 mengatakan, "Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman." Biarlah kita dapat belajar untuk menggunakan tubuh kita dengan bertanggung jawab dan bukan justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kini saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa pembukaan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini kami dapat melakukan persekutuan doa keluarga di rumah dan kediaman kami masing-masing. Kami tahu bahwa kehidupan yang kami jalani saat ini tidaklah mudah. Kami mendengar saudara-saudara kami yang sakit dan harus menjalani isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Namun kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Di malam hari ini, kami rindu untuk diingatkan agar kami dapat melakukan seperti apa yang sudah Engkau teladankan. Ya Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang bersama kami akan dengar nanti, akan semakin meneguhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur melalui Mazmur 141 ayat 1 sampai 5. Mari kita bersama-sama membacanya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih, tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama kita lakukan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Ya Tuhan Tiap Jam. Sejahtera
Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada kesempatan hari ini dan malam hari ini? Kiranya setiap kita boleh terus bersuka cita, sekalipun kita tidak dalam keadaan yang betul-betul sehat, kita dalam keadaan yang sehat, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca berita firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah lewat perenungan firman Tuhan yang akan sesaat lagi kami baca dan dengar, ini boleh memperlengkapi setiap kehidupan kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersama masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dalam persekutuan doa kita di malam hari ini ialah saring sebelum sharing. Dan bagian bacaan Alkitab diambil dari Lukas pasalnya yang ke-15, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sebuah bagian bacaan Alkitab dengan judul perikop ialah perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian bagian bacaan Alkitab kita. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin itu pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara, sekali lagi tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah saring sebelum sharing. Jadi walaupun bagian bacaan Alkitab ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara, tapi nanti kita hanya melihat bagian daripada kisah anak yang hilang ini. Saudara, pada masa sekarang ini berita informasi adalah sesuatu hal yang mungkin seringkali kita terima di dalam sosial media kita, di grup WhatsApp kita, berbagai informasi itu kita terima dengan cepat dan mudahnya. Tapi saudara-saudara, seringkali ketika kita menerima informasi, kita kemudian dengan mudahnya lalu kemudian sharingkan itu juga kepada orang lain. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama akan belajar Bapak Ibu Saudara untuk saring dulu sebelum sharing. Kenapa? Karena ada dampak ketika kita tidak melakukan saringan terhadap apa yang kita sharingkan. Khususnya bagi orang lain yang menerima informasi itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar untuk saring terlebih dahulu setiap informasi, baru kita sharingkan. Tidak semua berita yang kita terima Bapak Ibu Saudara, kita sharingkan. Semuanya langsung kita kirim saja ke grup WhatsApp. Yaitu yang seringkali membuat traffic sebetulnya. Ya, di dalam WhatsApp kita. Bahkan berita-berita penting jadinya bisa terlewat Bapak Ibu Saudara. Karena kita itu mengirimkan semua berita-berita yang kita terima. Belum tentu betul, belum tentu benar, belum tentu juga sesuai dengan ajaran gereja misalkan. Kita kirim saja itu semua. Nah, kita perlu dengan baik, bijaksana untuk menyaring apa yang kita sharingkan. Karena sekali lagi saudara-saudara, hati-hati, akan ada dampak ketika kita dengan mudahnya mengirimkan pesan-pesan tertentu. Nah saudara, lalu Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini bicara itu di bagian yang mana? Nah, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini diceritakan tentang perilaku daripada anak yang bungsu yang meminta harta kepada bapaknya, lalu kemudian dia menghabiskan itu, dia berfoya-foya atasnya. Bagaimanapun harta itu kan tidak selamanya akan bertahan. Pada waktunya harta itu akhirnya habis. Si anak bungsu ini akhirnya tidak lagi memiliki harta yang bisa dia pakai untuk memuaskan kehidupannya. Dan di dalam keterpurukannya ini, ia lalu kemudian sadar bahwa ia harus kembali pulang kepada bapaknya. Kenapa? Karena di tempat bapaknya ia tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami dirinya sekarang. Sehingga dia pulang. Saudara, orang tua mana yang tidak bersuka cita ketika anaknya ini berjumpa dengan dirinya? Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sekalipun si anak ini misalkan pernah melukai hati orang tua, pernah menyinggung perasaan daripada orang tua selalu menerima. Dan ini yang juga dilakukan oleh si bapak. Dia menerima si anak ini dengan bersuka cita. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh si bapak ini misalkan, dia katakan, lekaslah bawa kemari jubah yang paling baik, yang terbaik katanya. Jadi bukan hanya jubah biasa, tapi jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dikatakan berikutnya, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh si bapak ini terhadap anak yang bungsu menyisakan sakit hati, menyisakan ketidakterimaan daripada anak yang sulung. Sehingga dalam ayatnya yang ke-25 saudara dikatakan demikian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Saudara, ini bagian yang berita yang tidak disaring, tapi di-sharingkan. Ayat ini yang mau kita lihat, saudara. Dikatakan demikian, dalam ayat 27. Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Loh, di mana nih berita yang tidak disaring oleh seorang hamba ini? Saudara, fakta dalam kisah perumpamaan ini kan menyebutkan bahwa si anak bungsu ini betul datang kembali ke rumah si bapak. Betul juga bahwa si bapak ini kemudian menyembelih anak lembu tambun. Tapi yang tidak betul adalah ia mendapatkannya kembali dalam keadaan yang sehat. Itu berita yang tidak tepat. Ini yang membuat si anak sulung ini kemudian marah. Kenapa? Loh, selama dia sehat, si bapak belum pernah mengadakan pesta seperti ini. Tetapi kenapa sekali ini si bapak ini membuat sebuah pesta untuk anak yang sudah melakukan kesalahan, dia juga sehat kok. Kenapa diadakan pesta? Ini yang membuat anak sulung ini menjadi tidak terima, saudara. Saudara, kita lihat ya dari cerita ini ya. Fatalnya ketika apa yang disampaikan ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Emosi daripada si anak sulung ini memuncah ketika hamba ini bilang bahwa adik bungsunya sudah kembali, diadakan pesta, orang tua atau si bapak ini bersuka cita. Tetapi si anak ini dalam keadaan sehat, saudara-saudara. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, kita ingin melihat dua ayat ini saja sebetulnya. Bagaimana apa yang dikatakan oleh hamba itu, tetapi juga bagaimana respon daripada si anak sulung. Yang kemudian dia marah, dia tidak mau masuk. Loh, faktanya aja dia belum lihat kok. Tapi ini karena beritanya sudah dia tidak juga saring, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada dua peristiwa ya. Baik si hamba ini tidak menyaring informasi yang mau disampaikan. Si anak sulung ini juga sudah keburu marah. Dia tidak saring dulu berita yang dia terima. Untuk kemudian dia lihat apakah betul keadaannya demikian. Apakah si adik atau anak bungsu ini betul-betul dalam keadaan yang sehat. Dia sudah terlanjur marah. Dan akhirnya yang dilakukan adalah ia tidak mau masuk, lalu ayahnya akhirnya keluar dan berbicara dengan dia. Dan bagian bacaan Alkitab diteruskan sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, firman Tuhan secara sederhana ingin menyapa kita. Khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, hati-hatilah. Ya, mari kita betul-betul menyaring setiap informasi yang mau kita sharing. Saudara, kalau kita membaca berita-berita di WhatsApp tentang pandemi COVID-19 ini, waduh banyak sekali. Ya, begitu banyak cara yang disarankan, begitu banyak obat-obatan yang disarankan ya, yang kadang kita kirim terus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita saring segala informasi yang kita terima, bukan berarti kemudian dengan mudahnya kita kemudian mengirimkan juga untuk orang-orang lain. Kita pertimbangkan dulu yang pertama, apakah informasi ini adalah sesuatu yang benar? Kita cek dulu, apakah informasi ini adalah sesuatu yang benar? Yang kedua, apakah informasi ini adalah sesuatu hal yang membangun? Membangun nggak buat orang lain? Membangun nggak untuk saya? Kalau ini jelas tidak membangun, ya kita tidak usah sharingkan itu. Informasi yang kita terima tersebut. Dan yang ketiga, apakah informasi ini adalah sesuatu yang membuat diri saya dan orang lain ini bertumbuh secara iman? Saudara, kita sharing renungan, kita sharing firman Tuhan, baik nggak? Baik, Bapak Ibu Saudara. Sangat baik. Tapi saudara-saudara, tidak semua itu bisa sesuai dengan ajaran gereja kita kadang-kadang. Ya. Jadi mari kita juga dengan cukup berhikmat untuk bisa melihat apa yang bisa kita sharingkan, apa yang tidak, saudara. Dan biarlah kita bisa menjadi pengguna-pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Penerima informasi yang bertanggung jawab.
di dalam kehidupan kita. Dan kiranya saudara dan saya dalam mempergunakan setiap alat komunikasi, dalam menerima informasi yang ada di sekitar kita, kita menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Nah, Tuhan yang menolong dan memampukan kita agar hidup kita ini bisa berdampak dengan baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita dan menolong kita. Kita ditolong menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menyikapi dan menyampaikan sesuatu. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara terkasih kami yang kemudian mengalami kelemahan tubuh apapun sakitnya, dan mereka yang terpapar virus COVID-19 ini yang sekarang ini menjalani isolasi mandiri. Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka, support dari lingkungan maupun juga dari gereja, boleh juga senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Juga bagi saudara-saudara terkasih kami yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan boleh memberikan kekuatan juga bagi setiap mereka. Ya Tuhan ya Allah kami berdoa untuk rencana pelayanan dan pelaksanaan perjamuan kudus tengah tahun yang akan dilaksanakan pada kesempatan minggu yang mendatang, secara live streaming dan partisipatif. Biarlah umat boleh mempersiapkan diri, dan biarlah majelis jemaat yang melakukan pelayanan ini juga boleh diberikan kesehatan. Setiap petugas multimedia dan live streaming, mereka juga boleh diberikan kesehatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar kami, untuk negeri kami Indonesia ini, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini memiliki penambahan jumlah orang-orang yang terpapar. Kami percaya Tuhan boleh menyertai setiap tenaga kesehatan, tenaga medis, dan upaya dari pemerintah agar situasi ini boleh berangsur-angsur pulih kembali. Dan biarlah kami juga yang sudah menerima vaksin boleh tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga kesehatan di dalam keseharian kami. Berkatilah setiap tugas dan tanggung jawab kami juga di dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam keseharian kami di rumah maupun di luar rumah. Tuhan yang menyertai. Demikian juga istirahat yang akan kami lakukan beberapa waktu lagi, biarlah kasih-Mu boleh menyertai kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang bersama kita telah dengar, kita sudah diingatkan bahwa kita perlu bertanggung jawab dan berhikmat dalam menerima dan menyampaikan berbagai informasi. Kiranya kita dapat dimampukan untuk dapat melakukan di seharian hidup kita. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bila Badai Hidup Menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri persekutuan doa di malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memimpin kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.